Pak mengenai kemarin kan sudah datang mendatangi rumah Bayi Bumbong ya, sama ke kantornya juga sama ke rumahnya Paula juga ya kalau nggak salah. Nah itu mungkin seperti apa sih Pak? Mungkin hasil kedepannya itu terkait hak asuh anak atau gimana Pak? Baik, yaitu kalau istilah dalam hukum acaranya itu kan desente ya. Sebenarnya itu termasuk terobosan hukum bahwa selama ini kadang-kadang kalau untuk hak asuh anak itu kan ada sebagian yang tidak perlu, ada yang sebagian perlu. Jadi kalau nama desente, pemeriksaan setempat itu biasanya kepada objek-objek yang sifatnya seperti tanah, kan kita rumah seperti itu ya. Nah ini ada semacam pengembangan penafsiran bahwa ketika majelis hakim juga memerlukan untuk seperti adanya gugatan hak asuh anak, karena kan nanti hak asuh anak itu kan juga harus dilihat bagaimana kalau anak di sini ya harus tahu lokasinya juga itu bukan suatu keharusan, tapi kalau majelis hakim menganggap perlu itu bagian dari pembuktian. Karena apa? Karena jangan sampai ketika ditetapkan hanya sifatnya normatif ya, kalau aturan seperti itu kemudian tidak tahu di lapangannya. Makanya kemarin majelis hakim memang sebelumnya kan di persidangan dimusyawarahkan dulu bahwa ini perlu enggak gitu ya. Itu yang ternyata majelis hakim menganggap perlu dalam rangkaian pembuktian berkaitan untuk menentukan hak asuh anak itu. Di samping itu juga ternyata para pihak juga apa istilahnya tuh mengharapkan kalau majelis hakim itu juga mau melihat ke lokasi. Dua belah pihak juga. Karena itu kan semua lokasi dilihat. Kemarin ada 3 lokasi, lokasinya tempatnya pemohon, kemudian lokasinya tempatnya termohon, kemudian bahkan termasuk tempat kerja termohon yang selama ini kadang-kadang anak-anak ikut ke tempat kerja. Nah itu makanya dilihat 3-tiganya seperti itu ya. Jadi latar belakangnya memang masih dalam tahap proses pembuktian, dan itu mungkin tahapan terakhir karena para pihak kemarin sudah tidak ada lagi menyampaikan bukti-bukti. Ya jadi itulah sebagai tahap terakhir dalam proses pembuktian. Berarti itu permohonan dari Mbak Imbong yang menginginkan hak asuh anak. Dua pihak juga sama. Dua sama-sama pihak juga aja. Jadi pembuktian. sama. Jadi dua pihak tuh baik pemohon ataupun termohon pasien itu mempersilahkan supaya tahu bagaimana kondisinya gitu kan. Nah di samping itu ya tentunya karena majelis hakim menganggap perlu. Ya kalau majelis hakim tidak perlu, tidak perlu lah gitu. Itu intinya. Ada sedikit nggak sih Pak ke siapa gitu udah kelihatan mungkin dari majelis atau reaksi anak-anak sendiri pada saat kalau ini Bapak nggak boleh menyampaikan. Karena apa? Karena kan hari ini tahapannya nanti pokoknya jelas kalau udah putusan Bapak bisa menjelaskan udah pertimbangan hakim seperti apa. Kalau hari ini belum boleh. Hari ini tahapannya masih hari ini kesimpulan. Jadi kesimpulan para pihak, kemudian nanti tanggal 16 itu adalah putusan majelis hakim. Jadi artinya kami belum boleh karena nanti seperti apa kan tidak tahu ya hasil musyawarah majelis hakimnya gitu ya. Pihak pengadilan mungkin mempertimbangkan nggak sih Pak bahwa sebenarnya itu diatur dalam undang-undang jika anak di bawah 12 tahun ya Pak, di bawah asuhan ibu. Jadi semuanya dipertimbangkan ya, itu yang tadi kata Bapak, ketika hakim mau menentukan khusus dalam hak asuh anak itu pasti dipertimbangkan tentang normatifnya itu undang-undangnya seperti itu ya. Nah, kemudian juga mungkin faktor-faktor yang lainnya juga bisa dipertimbangkan sehingga apa? Bagaimana nanti putusan hakim itu yang kita belum tahu. Sebab kadang-kadang ya normatif itu tidak mesti selamanya dipakai. Kita lihat juga faktor sosiologisnya ya. Karena apa? Karena kan intinya the best of interest of child gitu kan katanya, istilahnya kan gitu ya kata wartawan itu. Artinya mana yang terbaik bagi anak saat ini. Jadi tidak bisa normatif terus, belum tentu ketika itu ditetapkan itu belum tentu baik bagi anak gitu kan. Atau juga sebaliknya ya. Jadi artinya itu ketentuan normatif karena memang seyogyanya ya anak seumur itu kan gitu ya oleh ibunya, karena memang biasanya anak-anak seusia gitu kan dekatnya ibunya kan gitu. Tapi kan itu kan kita nanti lihat gimana ya hasil dari putusan. Insya Allah ya nanti tanggal 16 itu. Tuh, kalau tidak ada perubahan gitu ya. Berarti yang anak-anak walaupun tinggal sama sekarang mungkin bapaknya itu belum tentu hak asuh anak jatuh. Oh belum tentu, belum pasti. Bagaimana hasilnya seperti apa itu belum tahu. Bahkan melihat
melihat kondisi anak, ya bisa jadi tidak ditetapkan pada salah satu, gitu kan? Bisa. Seperti apa nanti kita nggak tahu, gitu ya. Biasanya seperti apa sih Pak kalau misalnya tidak ditetapkan pada Jadi kedua ada orang tua? gini, ada sekarang perkembangan yang terbaru, joint custody. Artinya diasuh bersama-sama. Anak itu bebas mau dimanapun kan bisa seperti itu. Dan itu termasuk yang trendy sekarang itu. Artinya si ibu bapaknya dengan begitu leluasa dimanapun anak berada gitu ya, untuk bagaimana memberikan perhatian penuh pada anak, bisa seperti itu. Sekarang ada tiga pilihan, bisa dengan ibunya, bisa dengan bapaknya, bisa bersama-sama. Apalagi kalau joint custody itu benar-benar disepakati oleh mereka berdua, lebih hebat. Ya, mungkin ada kasus-kasus yang lain tuh ya. Ada yang seperti itu. Artinya kesepakatan itu dibuat oleh mereka sendiri, bukan oleh pengadilan. Ada yang seperti itu. Itu. Tapi ditetapkan oleh pengadilan tetap. Maksudnya kan ini kesepakatan. Tadi kan Ya, Bapak bilang betul. kalau misal ada yang Ya, melanggar, betul. apakah ada sanksinya seperti apa nih? Nah, itu yang paling bagus sebetulnya atas kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak nanti ditetapkan di dalam putusan. Dengan kesepakatan itu yang ditetapkan dalam putusan, maka nanti siapa yang melanggar, nah contohnya siapa yang melanggarnya berarti kan bisa dijadikan alasan bagi untuk pencabutan hak. Kalau contohnya nih, ada kesepakatan ditetapkan di ibunya, kemudian ibunya itu melanggar kesepakatan, aturan disepakati, nanti bisa diambil alih oleh ayahnya. Bahkan dalam undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung sekarang sudah ditentukan aturannya bahwa di dalam amar putusannya ketika menetapkan hak asuh anak itu kan ketika ditetapkan pada ibunya wajib memberikan hak akses ya seluas-luasnya kepada ayahnya untuk bisa bertemu dengan anak. Itu salah satu ketentuan untuk nanti bisa mencabut hak. Jadi kalau dia menyimpangi itu, dia bisa diambil alih oleh, tapi tentunya harus proses hukum lagi, pengajuan permohonan hak asuh anak. Begitu. Jadi itu betul, Mbak. Jadi ketika sudah ditetapkan pada salah satu pihak, ada tadi tambahan dalam putusan itu dengan memberikan hak akses. Kalau pihak yang memegang hak asuh anak itu tidak memberikan akses, mempersulit lah gitu kan, atau pokoknya segala macam, ada hal-hal lain mungkin yang dalam perjalanannya ketika pengasuhan anak itu diberikan kepadanya, itu bisa jadikan alasan seperti itu. Itu undang-undang sudah mengatur seperti itu. Pak juga sebelumnya kan banyak artis yang cerai di sini, harta gono ini dia sudah sepakat di luar pengadilan dan diputus di sini. Kalau untuk Mbak Im Paula ini apa ada dia juga kesepakatan harta gono gini di pengadilan? Kalau di persidangan belum diangkat ya, belum dimasukkan, belum dikumulasikan ya, digabungkan dengan permohonan cerai talak. Yang kumulasi itu adalah tentang hak asuh anak, gitu ya. Kalau harta gono ini belum. Mungkin ini kedepannya bisa jadi gitu ya, kita nggak tahu juga kan, atau diselesaikan secara keluargaan itu lebih bagus tentunya. Tapi kalau misalnya mau diajukan di pengadilan bisa, karena hak harta bersama itu, pengajuan harta bisa bersama-sama dengan perceraian, bisa terpisah. Itu bisa, jadi kapanpun bisa. Contohnya setelah terjadi perceraian ya, kalau tetap kalau bisa itu diselesaikan secara keluargaan, karena memang kalau untuk harta bersama kan yang tahu hanya mereka berdua, mana yang termasuk harta bersama, mana yang tidak gitu kan, ya seperti itu. Nah ke pengadilan tuh kalau diperselisihkan, dipersengketakan tentang ini masuk harta bersama tidak, nah itu kan. Tapi kalau sudah jelas-jelas, kan harta bersama kan mudah aja diperolehnya selama perkawinan gitu kan, nah seperti itu kan mudah, itu definisinya. Tapi kalau itu diperselisihkan tentang biasanya, kalau itu si harta itu sudah beralih-alih tangan biasanya gitu kan. Dulu muasalnya perolehan itu dari mana, itu biasanya seperti itu. Berarti hari ini tuh agendanya kesimpulan Pak. Hari ini betul, hari ini. Hari ini tanggal 26 itu adalah kesimpulan akhir dari para pihak. Tapi mereka menyampaikannya lewat ECOT kan. Jadi menguploadnya langsung ke aplikasi gitu ya. Jadi kalau tidak salah tadi waktu persidangan berjalan tuh kayaknya sudah masuk. Oh, sudah ada masuk. Ya. Kan hari ini tuh batas terakhir. Nggak tahu itu tadi masuknya mereka apa hari ini atau hari sebelumnya. Ini tuh hari terakhir gitu ya, batas terakhir gitu. Seperti itu ya. Agenda selanjutnya apa lagi? Agenda keputusan majelis hakim, musyawarah majelis ya. Kalau selesai musyawarah majelis hakimnya, ini kan dari tanggal sekarang sampai dan tanggal 16 sekitar 20 hari
ya berarti nanti bisa dibacakan dan itu pun di upload di ECOT juga. Berarti nggak langsung ya, Enggak ada persidangan secara offline. Dia sudah langsung dimasukkan ke aplikasi dan mungkin biasanya dalam prakteknya itu walaupun hari ini dimasukkan karena harus verifikasi juga oleh panitranya paling hari besoknya. Tanggal 16 ya Pak? 16 ya. Barangkali itu ya informasinya yang bisa kami sampaikan hari ini. Tanggal 16 berarti